Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pastor Alexander Banat. Saya akan sampaikan pesan Tuhan bagi kita semua yang terambil dalam Galatia pasal 6 ayat 7-8. Demikian bunyi firman Tuhan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan sampaikan temanya kekristenan yang menjadi pelaku firman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada dua hal yang saya akan sampaikan buat kita. Pertama, perbuatan daging. Kedua adalah perbuatan roh. Nah, saya akan mulai dari perbuatan daging. Kita buka Galatia pasal yang kelima ayat 21. Perbuatan lagi, sama-sama perbuatan, ya. Dimulai dari ayat 19. Demikian, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidaraan, roh pemecah, kedengkian, kemabpukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang pertama adalah perbuatan daging. Alkitab berkata bahwa perbuatan daging telah nyata. Nah, ini perbuatan daging, sama-sama perbuatan, tapi ini efeknya adalah binasa, ya. Ada kebinasaan yang kita tabur, artinya tidak ada hasil. Dengan apa cara perbuatan daging? Kita membesarkan percabulan. Yang kita besarkan adalah perbuatan daging, keinginan kita, hawa nafsu kita, kecemaran, nonton video porno, ya, membesarkan hawa nafsu. Kita lihat kejadian-kejadian yang ada di berita bahwa orang laki-laki meniduri gadis orang. Kita lihat ada pencurian, perampokan, dan sebagainya. Ini perbuatan daging, kecemaran, hawa nafsu. Kita memikirkan hal-hal yang tidak membangun iman kita, tapi membangun hawa nafsu kita. Penyembahan berhala. Apa sih penyembahan berhala? Bicara dengan orang mati, minta berkat dengan orang mati, mengagungkan orang, ya kan, mengagungkan manusia, itu berhala. Sihir ini kan berbicara juga berhala juga. Sedikit-sedikit, seminggu sekali, 2 minggu sekali datang ke orang pintar, tanya kehidupannya apa, ya kan. Datang ke orang pintar karena dia tidak senang dengan tetangganya. Perseteruan itu sama dengan hal berselisih dengan suami, berselisih dengan istri, berselisih dengan anak, berselisih dengan tetangga, iri hati dengan tetangga,
iri hati dengan saudaranya sendiri, iri hati dengan orang lain yang sudah sukses, marah, dengki, benci, tidak bisa mengampuni, kepentingan diri sendiri. Nah, segala sesuatu diambil, yang penting saya untung. Nah, inilah orang yang mementingkan diri sendiri. Percideraan, roh pemecah hadir di mana dia selalu menjadi pertengkaran, selalu ada masalah ketika dia hadir di situ. Ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, kedengkian, benci, sakit hati, pesta pora, ngumpul-ngumpul, mabok-mabokan, baik alkohol, baik narkoba. Nah, ini kan tidak benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang tidak perlu dibangun, karena firman Tuhan berkata, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang dahulu kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, hal-hal yang kita di atas dari ayat 29, dari ayat 19 sampai 20, itu hal-hal yang dilakukan itu tidak mendapat untung apa-apa, sia-sia. Akhirnya dia menjadi sombong, menjadi angkuh. Nah, inilah hal-hal daging yang kita bangun dalam diri kita, yang dibangun takut, khawatir, cemas, tidak percaya dengan Tuhannya, tidak percaya dengan sesama, tidak percaya dengan apapun. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini saya mau katakan, inilah kondisi yang tidak baik, kondisi yang menabur dalam daging. Nah, berarti saudara sedang membesarkan diri untuk diakui oleh orang lain lebih hebat. Maksudnya kita lebih hebat dari orang lain. Nah, ini kan Tuhan tidak mau kita seperti ini. Saudara yang dalam Tuhan, yang kedua, menabur dalam roh, yaitu perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Bagian yang kedua, ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih. Nah, artinya hidup kita harus penuh dengan kasih akan semua orang, siapapun, mau kaya atau miskin, mau seperti apapun, kasih. Nah, Tuhan menginginkan hidup kita penuh kasih, ya kan? Hidup kita penuh sukacita dalam segala keadaan. Kita harus bersukacita dalam segala keadaan, karena itu kita menabur dalam roh, ya. Bersukacita, damai sejahtera, hati kita penuh damai, bukan penuh amarah, bukan penuh kekhawatiran, bukan penuh dengan yang lain. Saudara kesalahan Tuhan, ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kesabaran, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, saudara, sabar itu iman, ya kan? Sabar menanti janji Tuhan, itu iman. Seperti Abraham sabar menantikan Ishak. Saudara kasih Tuhan, kemurahan hati, kita harus bermurah hati dengan semua orang, bukan hanya dengan orang yang berbuat baik dengan kita saja, tapi dengan semua orang. Kebaikan, kita harus berbuat baik untuk semua orang, bukan untuk orang yang kita cintai saja, bukan hanya untuk anak kita, untuk semua orang. Kesetiaan, kita harus setia terhadap Tuhan, setia terhadap sesama, setia dalam pekerjaan kita. Kita harus setia dalam segala hal. Kelemah lembutan, kita harus lemah lembut, walaupun kita dilecehkan, dihina, kita harus lemah lembut, ya, seperti Yesus adalah lemah lembut. Kenapa saya bilang Yesus lemah lembut? Ketika prajurit
datang mau tangkap dia. Dia menyambut mereka dengan lemah lembut. Ya, penguasaan diri. Saudara yang dalam Tuhan, kita harus menguasai diri dalam segala hal. Ya, supaya kita bisa meneladani Kristus Yesus. Saudara yang dalam Tuhan, penguasaan diri dalam hal makan, dalam hal minum, dalam hal keuangan, dalam hal apapun di bumi ini kita harus menguasai diri supaya kita menjadi orang bijaksana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, katakan amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah firman yang saya sampaikan buat saudara, supaya kita menabur dalam hal kebenaran yang menunjang kita masuk dalam kehidupan atau masuk dalam surga. Saudara mau masuk dalam masuk surga, kita harus belajar menabur yang benar. Buang yang pertama, jangan menabur dalam daging, jangan menabur kesombongan, jangan menabur tinggi hati, tapi taburlah hal yang kedua ini yang harus dipegang, karena ini akan membawa kita masuk surga, bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin kita sesuai dengan Kejadian 1:26. Baiklah kita jadikan manusia segambar dan serupa dengan kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan inginkan hidup karakter kita, sifat kita sesuai dengan Bapa di surga. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah renungan yang singkat buat saudara dan saya, supaya kita semakin hari semakin kuat di dalam Yesus, semakin hari semakin diteguhkan imannya, supaya kita tidak salah menabur. Karena kalau salah menabur, kita akan menuai kebinasaan. Tuhan Yesus memberkati.